Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari kita mau menyatukan hati kita bersama-sama. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau merindukan hanya satu, yaitu kehadirannya. Saya percaya ketika kita bersama-sama datang, maka hadiratnya akan memenuhi kita semua. Mari kita mau berdoa. Tuhan, hanya satu hal yang kami rindukan. Kami bukan hanya mau menyanyi, tapi kami mau menemukan Engkau. Semuanya tidak ada gunanya Tuhan tanpa kehadiran-Mu. Karena itu kami minta kehadiran-Mu itu menemui kami pribadi demi pribadi Tuhan. Dan biar kehadiran-Mu itu yang ubahkan kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau. Semakin diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Kami tidak mau sama, tapi kami mau bertambah dalam di dalam Engkau. Bekerjalah Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, karena aku diciptakan untuk memuji-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Engkau layak Tuhan. Kami nyanyikan pujian hanya bagi-Mu. Yes Lord. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian dengan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami. Biar pujian itu naik. Yes. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Love you Lord. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Oh yes Lord. Yes Lord. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya nama-Mu kami muliakan. Hanya nama-Mu Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami
mau memuliakan nama-Mu. Exalt His name. Ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Yes, Lord. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mau agungkan, ku agungkan nama-Mu. Yes, Lord. Nama satu-satunya, nama di atas segala nama. Yes, Lord. Yes, Lord. Nama-Mu layak, Tuhan. Yesus. Agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya satu nama, hanya satu nama, tiada yang lain. Hanya satu nama, oh, nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh,
dikuduskanlah namamu atas gerejamu. Dikuduskanlah namamu atas hidup kami. Ya, 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 ya. Haleluya. Kiraya lama ya rawashi kiraya. Tiada nama yang lain, tiada nama lain. Oh, we love your name, Lord. We love your name. We love your name. We love your name, Jesus. We love your name. We love your name, Yesus. Yesus, haleluya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia melihat orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia, meninggikan namanya, mencintai namanya, untuk mencurahkan kekuatannya yang dahsyat. Sungguh kami cinta namamu. Oh Yesus, panggil namanya, panggil namanya. Katakan dengan cinta dari hatimu, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you, Lord. We love you, Lord. We love your name, Jesus. We love your name, Jesus. We love your name, Jesus. Oh yes, we love your name. We love your name, Jesus. Biar cintamu itu yang membawa kami naik. Cintamu Tuhan membawa kami terbang dengan sayap Raja Wali. Bahkan ketika kami tidak dapat mengerti, kami tidak dapat melihat, tapi kami percaya hatimu. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami katakan kami tetap percaya. Kami percaya. Kami percaya. Sa
ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap yes, pegang janji-Mu. Dia inginkan hatimu tetap teguh Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu siapa pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya. hatiku percaya, Tambahkan iman kami Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Mari katakan kepada Dia, hati kami percaya Tuhan. Walau kami tidak melihat, hatiku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya. Percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu.
Tuhan mencari iman. Dia mencari adakah iman. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Walaupun kami tetap percaya. Walaupun kami percaya. Kami percaya Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Kami percaya Engkau baik. Bapa yang baik. Bapa yang baik. Terima kasih. Bapa yang baik. Bapa yang baik. Kami berseru, Aba ya Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Engkau baik. Engkau baik selamanya. Engkau baik. Engkau baik selamanya. Sungguh Dia Bapa yang baik. Dia ingin merangkul Anda dan saya seperti induk ayam yang menaungi anak-anak ayam. Dan kita melihat masih di dalam hal integritas. Integritas ini yang akan membuat saudara dan saya tetap tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Sungguh seringkali kita merasakan jamahan hadiratnya, kita merasakan lawatan Tuhan. Tetapi satu hal untuk merasakan lawatan dan hal yang lain untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda dan saya sampai ke titik di mana kita sanggup tinggal, abide, diam. Dan titik itu ada di dalam titik integritas. Tanpa integritas kita tidak akan pernah bisa diam. Kita gak akan bisa content, gak akan bisa puas hanya di dalam hadiratnya. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur 41, kita akan melihat bahwa di sini kita mau belajar seperti Daud supaya kita tidak salah fokus. Mazmur 41, kita mau bacakan Mazmur ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit.
Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ya, yang pertama kita melihat di sini bahwa Daud membawa kita kembali kepada fokus. Siapa yang akan membawa kita keluar dari masalah? Hanya Tuhan. Tuhan yang akan meluputkan, Tuhan yang akan memelihara dan melindungi nyawanya. Tuhan tidak akan membiarkan musuhnya mempermainkan. Tuhan akan membantu di ranjang orang sakit. Tuhan yang akan memulihkan sama sekali. Karena itu ketika kita diingatkan kembali, siapa yang sanggup menolong hidupmu? Siapa yang sanggup membawa engkau keluar dari masalahmu? Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Baru-baru ini ketika saya mengalami sakit, walaupun saya sempat ke rumah sakit, tetapi di rumah sakit pun dokter seolah-olah mereka hanya melihat. Mereka nggak mampu. Karena obat-obatan yang terbatas yang mereka bisa pakai. Jadi di situ walaupun di hadapan orang-orang yang pinter sekalipun, dokter-dokter, perawat, tapi mereka nggak bisa menolong. Dan disinilah kita diingatkan kembali. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara nyawamu. Sungguh seringkali titik di mana Anda merasa ketakutan, yaitu ketika engkau mengalami peperangan, hampir kehilangan nyawa. Tapi bahkan di saat-saat itu, ketahuilah hanya satu. Karena itu, mari kita mau diingatkan kembali. Jangan mencari yang lain. Tapi carilah hanya satu. Tuhan dan firman-Nya. Karena firman itu adalah Tuhan. Firman itu yang akan membawa kelepasan dalam hidup kita. Firman itu ketika dikirim, diutus menjadi rema di dalam hidupmu, maka firman itu yang akan meluputkan engkau. Karena itu Daud berseru-seru, Tuhan kasihani aku. Seruan kita hanya kepada satu nama yang sanggup menyembuhkan. Dan bahkan Daud berkata, karena kepadamulah aku berdosa. Dan disinilah kerendahan hati Daud. Kemauan dia untuk mengaku bahwa dia pun bukan orang yang luput dari dosa. Pada waktu Tuhan mengingatkan saudara dan saya melalui waktu kejadian masalah yang kita alami, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, kita mau introspeksi diri kita. Ampuni kalau ada dosa Tuhan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, ini yang
kita perlu sadari bahwa tidak semua orang itu ada di pihak saudara. Bahkan Yesus pun yang melakukan kebaikan, melakukan mujizat, memberi makan. Untuk itu pun banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan ada sahabat karib yang makan bersama-sama, tapi ternyata hatinya tidak bersama. Ini ketika kita sadar akan hal ini, maka saudara sadar bahwa inilah dunia yang penuh dengan kejatuhan dan dosa. Tapi biarlah jangan hal-hal ini membuat kita salah fokus. Betul ada orang yang tidak suka dengan kita. Betul mungkin bahkan ada orang-orang dekat yang dalam hatinya mengkhianati. Tapi jangan pernah ini menjadi fokus di dalam hidupmu. Daud mengalami semuanya ini. Tetapi kita lihat bahwa hal-hal ini bukan menjadi sesuatu yang menguasai pikirannya. Karena itu mari kita lanjutkan di ayat yang ke-11 sampai yang terakhir. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Yes. Jadi yang penting adalah ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan kita fokus kepada orang-orang yang mungkin kontra. Yang banyak sekali mungkin di dunia ini. Tapi biar kita fokus kepada perkenanan Tuhan. Dengan demikian aku tahu Engkau berkenan apabila musuhku tidak bersorak-sorak karena aku. Dan pada malam hari ini kita akan fokus di dalam ayat yang ke-13. Tetapi Engkau menopang aku karena integritasku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and I in my integrity, you God uphold me. You set me before your face forever. Jangan hiraukan pertentangan-pertentangan. Mungkin orang-orang tidak suka ketika engkau pastikan dirimu berjalan di dalam kebenaran. Pastikan engkau berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Justru yang perlu kita cari adalah kita berjalan di dalam integritas. Karena ketika kita memastikan kita punya ketulusan, punya integritas, maka disitulah Tuhan bisa bersekutu dengan kita. Tuhan bisa berkata, oke, aku bisa jalan bersama dengan engkau. Aku bisa membela engkau. Karena engkau jalannya sama dengan aku. Dan di dalam integritas ini, disitulah Tuhan bisa menaruh kita di hadapan wajahnya selama-lamanya. Hanya orang-orang yang punya ketulusan hati. Orang-orang yang mau hatinya
dibersihkan dari segala yang bengkok. Dia bisa diam di hadapan wajah Tuhan selama-lamanya. Saya rasa karena Daud merindukan hadirat Tuhan lebih dari yang lain. Karena itu dia mengejar integritas. Karena tanpa ini saudara gak bisa diam di depan wajahnya Tuhan. Karena itu yang perlu kita lakukan untuk diam. Karena integritas ini yaitu nomor 1. Kita harus membereskan apapun di masa lalu yang bisa memberikan hak legal kepada musuh. Perhatikan, kita perlu mengaku dosa, mengucapkan pengakuan, supaya apapun yang kita lakukan di dalam dosa, kesalahan, mungkin itu dosa nenek moyang di masa lalu, tidak punya lagi hak legal atas hidup kita. Selama kita tidak membereskan hal ini, maka musuh punya hak legal atas hidup saudara. Engkau mau mengejar Tuhan, tapi karena dia punya hak legal, dia tarik kamu terus, gak bisa. Coba kita bacakan Matius 5, 25-26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, lawanmu di sini adalah the accuser yang mendakwa engkau. Nah, seringkali ada hal-hal di dalam jalur darah kita yang dilakukan oleh nenek moyang kita, dosa-dosa. Kadang-kadang itu hal yang bisa tidak kita sadari. Seperti Daud satu kali dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok kami mengalami kesusahan seperti ini sebagai bangsa Israel. Ternyata karena dosa yang dilakukan oleh Saul. Dan dosa itu harus dibayar. Jadi mungkin ada hal-hal di masa lalu yang masih belum dibereskan dengan pengakuan. Karena itu di Alkitab kita sering melihat bahwa Daniel dia mengaku dosa untuk bangsanya. Di sini pun kita bisa, kalau Tuhan tunjukkan hal-hal di masa lalu kita, di dalam nenek moyang kita. Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan, maka kita bisa minta ampun atas nama nenek moyang kita. Supaya dosa-dosa yang mendatangkan kutuk itu diampuni dengan darah Yesus atas pengakuan kita. Dan betapa banyak orang yang percaya Tuhan, tapi belum membereskan hal-hal di masa lalu. Dan ini menjadi satu titik di mana iblis bisa terus menarik mereka. Lihat, ini ada perjanjian yang kamu belum putuskan. Maka itu bisa menjadi titik di mana iblis akan terus menarik kita. Dan Tuhan mau Anda dan saya bergerak
bersama Tuhan ke masa sekarang. Mari kita baca di dalam Amsal 26 ayat yang ke-8. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya, ini yang Tuhan katakan. Bukan seperti yang dunia cari. Kesuksesan, kelimpahan. Tapi Tuhan cari integritas, itu lebih baik. Walaupun kamu miskin. Integritas mempunyai nilai yang lebih daripada orang yang kaya, tapi jalannya masih berliku-liku. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. ini janji Tuhan bahwa Dia akan menjadi perisai bagi mereka yang berjalan di dalam integritas. Mari kita mau bereskan. Bahkan hal-hal terkecil sekalipun yang ada di masa lalu kita. Supaya Tuhan bisa menjadi perisai bagi kita. Dan yang kedua, selain kita membereskan masa lalu, sekarang pun kita harus melakukan pemberesan hati supaya kita bisa diam di dalam integritas. Mari kita baca Matius 5, 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Inilah integritas. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita memastikan hati kita tidak punya apapun terhadap saudara-saudara kita. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, sakit hati, kekecewaan. Itu namanya membawa hati dengan integritas ke dalam hadirat Tuhan. Dan seringkali mungkin orang berkata, dia gak minta maaf kepada saya. Kenapa aku harus ngampuni dia? Ketika saudara dan saya membereskan hati kita, bukan karena orang lain meminta maaf, bukan karena orang lain yang berubah kehidupannya. Tapi kita mau membereskan hati kita karena Tuhan. Aku mau Tuhan, aku kepengen, aku rindu dekat denganmu Tuhan. Karena itu aku mau apapun harganya. Aku mau hidup tulus. Aku mau hidup berintegritas. Karena aku tidak bisa hidup di luar hadirat-Mu. Dan orang-orang yang rela membayar harga, rela membuka masa lalunya, rela memberikan kepada Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan kalau ada di dalam kehidupanku masa laluku ada yang belum beres. Orang yang rela, Tuhan ini hatiku bereskan Tuhan. Aku gak mau terus menerus hidup dengan hati yang galau. Hidup dengan hati yang terus diganggu dengan keresahan, kebencian, kecewa. Ketika kita mau bayar harga Tuhan, aku mau. Karena aku rindu hadirat-Mu, aku rindu diam di depan wajah-Mu Tuhan. Dan jalan satu-satunya adalah integritas. Mari kita mau membawa hati kita. Kita mau relakan
Kita mau katakan, Tuhan, Engkau perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan kepada Dia, Engkau Tuhan perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkau yang berdiri di depan kami, Tuhan. Itu yang memulihkan jiwa kami. Katakan lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, firman-Mu memulihkan kami, Tuhan. Karena itu kami mau berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Yes, Lord. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih, Tuhan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami akan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Terima kasih Engkau perisai, Engkau perisai. Terima kasih Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Engkau batu karang yang membuat kami tetap berdiri, Tuhan. Engkau kekuatan. Haleluya. Terima kasih. Mari tinggikan namanya, karena Dia kekuatan yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang membuat kami sanggup bertahan, bahkan berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kuasa nama-Mu. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami katakan Tuhan bahwa badai hidup itu tidak akan menentukan siapa kami, tapi kami ditentukan oleh siapa Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, bukan diri kami sendiri Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, biar Engkau yang meluruskan jalan-jalan kami. Engkau yang menyinari Tuhan setiap kehidupan kami, bahkan setiap hal yang ada di masa lalu kami. Dan Engkau nyatakan Tuhan, Engkau bereskan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami diluruskan, hati kami diluruskan, supaya kami boleh diam di hadapan wajah-Mu selama-lamanya. Dan biar itu menjadi satu-satunya kerinduan kami. Diam bersama dengan Engkau di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami pada akhirnya kami menemukan diri kami di dalam sukacita yang besar. Karena kami berada di hadapan hadirat-Mu. Itu kerinduan kami. Biar gereja-Mu akan berkumpul satu kali kelak dalam satu perkumpulan raya yang besar. Dan melewati badai, melewati gelombang, kami pada akhirnya sampai dengan selamat. Untuk bersekutu dengan Engkau kekal selama-lamanya. Dan bahkan sekarang Tuhan, di tempat ini setiap kali kami berkumpul, kami boleh merasakan persekutuan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menemukan wajah-Mu, kami menemukan hadirat-Mu.
Dan kami mau diam. Kami mau diam Tuhan. Kami bukan hanya mau dilawat, tapi kami mau diam. Diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya dari tempat itulah aliran-aliran, urapan yang baru, sungai kehidupan itu akan mengalir. Memberikan kesegaran kepada gereja-Mu, kepada jemaat-Mu. Oh sekarang Tuhan, alirkan Tuhan. Alirkan Tuhan ke dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh menerima aliran-aliran yang baru menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, mengasihi gereja-Mu. Saat ini Tuhan, biar kasih-Mu itu yang menjamah setiap kami. Kami juga berdoa berkati bangsa ini dengan kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Kasih Tuhan yang akan menegakkan bangsa ini Tuhan. Berikan pemimpin yang baik Tuhan, yang takut akan Engkau. Biar negara ini ditegakkan di dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menerima berkat yang terbaik yang dari atas. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dan Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin.